Salam kenal juga Kang Mas. Dari mana ini Kang Mas? Ini ada yang dari Singapura, tadi nyimak. Saya dari Oh, Papua, dari Pak. sini. Dari Papua, Papua. Papua, aslinya kelahiran Papua. Yuk silakan Kang Mas bila Iya. ada hal-hal yang mau disampaikan pada saya dan kita semua di sini. Kita sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Silakan Kang Mas, apa yang mau disampaikan? Iya, makasih Kang Urip. Jadi izin bertanya. Terus bagaimana cara untuk kita berbaiat itu? Dan kepada siapa sebaiknya berbaiat? Cari dulu di area Anda sana. Tapi toh kalau belum menemukan, ya di YouTube Oripi Allah ada nomor HP-nya admin situ. Silakan berdiskusi sama adminnya begitu Kang Mas. Jadi sebelum berbaiat itu cari di area Anda sana dulu. Kalau memang sudah tidak ketemu lagi, ya otomatis dari mana Anda mendapatkan kepahaman-kepahaman tentang ketuhanan ini, sebenarnya ya disitulah tempatnya, ya kan Kang Mas? Iya, betul betul. Ya. Apalagi yang mau ditanya-tanyakan Kang Mas? Iya, Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan, ini kan dosa yang terbesar itu kan syirik, Kang Mas. Jadi bagaimana cara kita memutuskan dosa syirik itu selagi ada yang paling halus, yaitu syirik kofi ila kofi, artinya diibaratkan syirik di mana ibarat semut hitam di atas batu hitam, di dalam gua yang gelap gulita dan di tengah malam yang gelap gulita, sehingga kita tidak lagi menyalahkan orang, menyalahkan atau memvonis orang, padahal belum tentu kita pun pada dasarnya sudah benar. Seperti itu, Kang Urip. Ya, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Selagi manusianya masih ada, ya itulah lembah-lembahnya dosa, Kang Mas. Lembah-lembahnya syirik. Wujudmu adalah kesirikanmu. Bila manusianya masih terang benderang, berarti kan Allahnya gelap. Ya enggak, Kang Mas? Benar-benar. Selama ini kita memakai cahaya manusia, selama ini kita memakai cahaya hawa nafsu, memakai cahaya iblis untuk melintasi alam ini. Ya jatuh terus. Ibarat melewati Siratal Mustaqim, baru mau naik, jatuh ke lembah neraka. Mau makan, jatuh ke neraka. Dalam pengakuannya yang bisa makan. Mau sholat, jatuh ke neraka. Ke pengakuan aku yang merasa sholat, jatuh terus. Ketika masih ada manusianya. Jadi untuk mengatasi itu manusianya harus dimalamkan, yaitu dibaiat. Supaya apa? Supaya tidak syirik lagi. Supaya tidak mensekutukan Allah lagi. Supaya manusianya gelap gulita, tidak tahu apa-apa. Sehingga manusianya tidak bisa melihat makhluk lagi, yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin makhluk bisa menyalahkan makhluk lagi, ya enggak Kang Mas? Benar-benar. Jadi memang kunci untuk bertemu Allah itu kan syaratnya kan harus mati manusianya. Kalau manusianya masih hidup, ya tak akan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Kenapa? Karena manusia hanya menyaksikan dirinya saja, ya kan Kang Mas? Betul. Bisa dipahami Kang Mas? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Lalu jadi maknanya berarti, di malam lanjut. Ya, silakan. Assalamualaikum yang baru datang Kang Mas. Dari mana? Ya, Bang siapa ini? Pak Julen. Pak Julen, ya. Yuk silakan Pak Julen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Hormat saya Kang Mas. Dari mana Kang Mas? Abang Pak Julan. Halo. Signal kali Abah. Signal kali. Iya, signal mungkin iya. Ya, dilanjut Kang Mas yang dari Singapura, silakan. Apa yang ditanyakan lagi?
Yang Papua kali, Pak. Indonesia. Oh, yang Papua. Sekarang tinggal di Papua apa di 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 Papua, Singapura. Di Papua. Di Papua. Oh, di Papua. Di Papua, Kang. Iya, Kang Urip. iya. Cuma aslinya sih Jauh ya, sama dengan Papua. Bang Hasanuddin dari bahasanya ini. Kayaknya saya dari Sulawesi juga. Dari Iya. Makassar juga, cuma tinggal lahir di sini, besar Oh, di sini. Makassar. Oh, ya. Iya. Ya, ya, ya. Berarti Sudah itu lama sifat kemanusiaan. perjalanan. Iya, Bah. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut Kang Mas. Sambil ngopi ya. Ngopi putih. Iya, monggo. Ngopi ini bisa diartikan ngobrol perkara iman juga, Bah ya. Iya, betul. Yuk Masya Allah. lanjut. Iya, berarti sifat kemanusiaan ini yang sudah ada itu kan mungkin susah dibuang atau dimatikan. Berarti diapakan itu, Kang? Yakni sifat manusianya ya harus diislamkan. Maknanya apa diislamkan? Diserahkan. Islam itu kan menyerahkan diri, Kang Mas. Iya, benar. Kalau hidup dan badan ini tidak diserahkan kepada yang punya, ya bagaimana mungkin bisa selamat? Itulah yang dimaksud diserahkan, diislamkan. Kalau sudah diislamkan, maka manusia bisa mengislamkan seluruh manusia. Kenapa? Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan seluruh manusia dari api neraka. Bila diri manusianya sudah selamat di sisi Allah, maka seluruh manusia akan selamat. Iya kan, Kang Mas? Iya, benar. Ini punyanya Kang Hayat ini harus dimut mic-nya ini. Iya, dia kresek-kresek. Oh, sudah. Ya, Sudah mati. silakan. Iya, benar. Yuk silakan yang mau bertanya-tanya. Itulah yang dimaksud Islam yang sebenar-benarnya Islam Penyerahan di sisi diri. Allah, bukan Islam KTP, Kang Mas. Iya. Berarti sifat kemanusiaannya itu Makanya diserahkan. kalau ya, orang Pak? itu Sifat kemanusiaan, diserahkan total jenderal. Iya, kalau sifat kemanusiaannya diserahkan, kemudian bagaimana mungkin kita mengaku-akui sifat manusia itu, sedangkan sifat manusia itu adalah hakikat sifat Tuhannya, iya enggak? Benar. Ya, sifat Apakah ma'ani manusia itu ya, Pak? punya sifat? Manusia tidak punya sifat. Mau manusia hidup saja tidak punya, badan saja tidak punya, kok ngaku-ngaku punya sifat. Iya. Kalau yang ada semuanya hanya sifatnya Allah, yang ada hanyalah kehadiran Allah bagi diri manusianya, ya akhirnya seperti Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, Iya. akulah yang melempar saat kau melempar. Ini kalau dijabarkan, diluaskan, Halim bukan kamu yang bicara, Halim bukan kamu yang duduk, Halim bukan kamu yang minum seperti ini. Iya. Berarti semuanya kan otomatis lillah. Billah. Kalau sudah lillah, manusianya tenang, rela, ridho, bahagia. Kenapa? Karena Allah yang memeliharanya. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Itulah yang dimaksud maksum itu. Semua manusia sebenarnya maksum, tapi manusianya tidak mau dijaga Allah. Manusianya inginnya dijaga iblis, ya kan, Kang Mas? Iya, benar. Subhanallah. Nah, Berarti itu yang dimaksud mematikan diri sebelum mati juga ya, Kang? Iya. Yang mematikan ya bukan manusianya. Iya. Manusianya tidak memiliki mati. Manusianya tidak memiliki hidup. Mana mungkin manusia bisa hidup dan bisa mati. Sedangkan hidup dan mati hanya milik Allah. Ya tidak, Kang Mas? Iya. Ya, orang itu apa-apa, Ustaz ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat, ibadah, bahkan hidup dan mati milikku, bukan milik manusia. Bagaimana mungkin manusia merasa hidup dan mati bila manusianya tidak ada? Iya. barakallah. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah, enak, enteng hidup ini, Kang Mas. Iya. Sepakat kan. Jadi sebenarnya manusia ini diciptakan hanya untuk apa? Untuk dilayani Allah.
Tapi manusia selama ini tidak mau dilayani Allah. Manusia ingin jadi Tuhan. Jangan Allah. Aku tidak butuh engkau. Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa makan sendiri, bisa sholat sendiri, bisa kerja sendiri. Ngapain kau? Kau di aras saja. Kau di langit saja. Kata manusia kan begitu. Dengan sombongnya. Iya.